Halo guys, balik lagi sama gue Filman DSN. Jadi kali ini gue mau ngasih tahu nih peralatan tempur gue apa aja. Nah, jadi dari kameranya gue pakai Sony GP10 sampai laptop, sampai lightning, sampai tripodnya dari Sony-nya juga ada. Jadi gue mau ngejelasin semuanya satu-satu. Jadi langsung aja kita bahas yang pertama. Oke, jadi yang pertama ada bintang utamanya. Ini Sony GP10. Gua beli itu inden selama 2 bulan guys. Buat harganya sendiri, kalau cuman buat body only-nya itu sekitar 10.999.000. Nah, ini gua inden guys selama 2 bulan, dari bulan September, Oktober, November. Gitu. Sebenarnya gue udah bikin buat video unboxingnya, tapi karena ada insiden, ya udah, jadi nggak gue upload deh. Jadi ini guys, Sony GP10. Nah, jadi kalau Sony GP10 ini dia megapikselnya itu 24 megapiksel. Buat layarnya sendiri, LCD-nya dia bisa diputar-putar kayak gini guys. Tuh, jadi kayak gini. Kalau kalian misalkan kepo pengen di review tentang Sony GP10, nanti gua bikinin guys videonya. Tuh, jadi kayak gini guys. Jadi ini si layarnya, kita juga bisa kayak gini. Jadi kalau misalkan foto dari ground bawah itu, kita nggak perlu sampai kayak gini-gini guys. Jadi tinggal si kameranya aja, tinggal diginiin. Tuh, jadi kayak gini udah kelihatan. Kita mau foto bawah pun kayak gini bisa kelihatan. Jadi nggak perlu sampai jongkok-jongkok juga. Jadi kayak gini guys penampakannya. Sony GP10 kalau cuman buat beli bodinya aja 10.999.000. Oke, ini kita udah di review tentang alat-alat tempur kita apa aja buat ngevlog. Nah, lalu ada tripod. Nah, ini gua beli tripod mininya Sony karena udah paket sama Sony itu kan udah satu paket. Jadi ini udah Bluetooth juga. Ini gue beli sekitar 1.300.000-an. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Jadi ini bisa buat kita kayak gini juga guys. Tuh, jadi kayak gini. Kalau buat pasangnya sendiri kayak gini guys. Nah, jadi kan ada sambungannya tuh dari sini juga. Jadi tinggal pasangin aja ke sini. Nah, jadi kalau misalkan pasang, jadi langsung yang ininya kita putar. Jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini guys. Nah, jadi kayak gini bentuknya kalau pakai tripod dari Sony. Ini 10.999.000, kalau ini 1.300.000-an. Nah, jadi kayak gini kalau buat ngevlog. Jadi di meja pun ininya bisa diputar ke atas ke bawah. Nah, kalau yang dari si kamera Sony-nya tuh bisa ke atas. Ininya kita tekan, yang di sampingnya ini kita tekan. Tuh. Kalau misalkan kayak gini aja udah, tinggal lepasin, udah kayak gini guys. Kalau buat ngevlog cocok banget guys. Jadi tinggal kayak gini. Oke guys, jadi buat kamera sama tripod mini dari Sony. Kita sampingin. Oh iya, kalau misalkan paket pembelian kamera Sony, ini gue udah dapat tali pouch buat jadi taruh di sini guys. Jadi kan di setiap kamera kan ada ininya nih, tempat gantungannya. Nah, jadi ini tuh supaya tempelin ke sini supaya si kameranya itu nggak jatuh. Nggak pernah kepake sih sama gua. Langsung aja selanjutnya. Kalau ini kabel buat casan kamera yang tadi kita review Sony GP10. Jadi kalau ngecas langsung ke kameranya bisa. Nah, jadi kayak gini. Kita sampingin.
Oh ini juga sama guys. Nih. Nah lalu kalau dari mikrofon ini gua pakai yang ganjum, tapi ini nggak pernah gua pakai sih, pakai cuman sekali, 2 kali, 3 kali doang buat ngeplog. Ini harganya 1.250.000-an, nggak pernah gua pakai. Soalnya kalau pakai ini buat di outdoor ngeplog, noise-nya itu berlebihan guys. Jadi suara si anginnya itu berlebihan banget. Kalau pakai ini ganjum. Kalau gua nggak nyaranin kalian pakai ini kalau buat ngeplog di luar. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli ini, kalian dapat pouch-nya itu kayak gini. Dari Sony juga sama. Oke, langsung aja kita sampingin. Nah, ini ada paket pembersih dari pas gua unboxing Sony GP10 kameranya. Jadi kayak gini guys, buat ngebersihin kamera gitu. Ada lapnya, ada nggak tahu apa, gua nggak pernah buka soalnya. Nah ini mikrofon Boya MM1. Gua pakai cuman berapa kali ya, 1-2 kali lah, karena dia kayaknya nggak support buat kamera juga deh. Jadi dia tuh tinggal dicolok pakai audio jack kayak gitu. Ini harganya 250.000-an guys, buat Boya MM1 ini. Jadi kita sampingin. Nah ini kan buat baterai Sony GP10 ini kan dia pakai baterainya itu NP-FW50 kodenya. Nah buat cadangan baterainya, karena gua takut ngeplog di luar kehabisan baterai, makanya gua beli baterai cadangan yang kayak gini guys. Ini dari Wasabi. Nah buat tempat ngecasnya dia ada 2 lubang buat 2 baterai. Jadi ini ada lightningnya, kalau ngecas ini nyala warna merah, kalau udah penuh warna kuning gitu. Ini dari Wasabi, udah dapat 2 baterai Wasabi, harganya sendiri 550.000-an. Jadi kayak gini guys tuh, Wasabi. Nah jadi itu kayak gini, tinggal colokin. Nah udah kayak gini, udah di sini tuh ada colokan buat ngecasnya gitu, kayak kabel audio jack, kayak kabel audio micro USB gitu guys. Nah ini ada kabelnya tuh. Harganya 550.000-an guys. Oke lanjut. Nah ini gua beli Transcan guys, jadi buat mindahin memori dari kamera ke laptop. Gua beli yang Transcan yang 3.1. Ini harganya 285.000-an. Karena yang Transcan 3.1 ini dia udah support banget guys sama sama memory card yang ini guys, yang udah UHS-2. Jadi kalau UHS-2 itu dia itu lebih cepat banget kecepatan membaca sama menulisnya. Jadi worth it banget guys. Jadi kalian nggak perlu takut rusak, nggak perlu apa. Kalian udah capek-capek bikin vlog, tiba-tiba alat yang buat ngebaca si memori ini ke laptop kalian tiba-tiba rusak atau apa, kan kalian udah capek-capek ngevlog juga kan, sayang banget. Makanya kalian kalau beli buat fasilitas ngevlog atau apa, sesuaiin dengan budget kalian, tapi usahain juga jangan yang murahan juga. Gue usahain yang sedikit mahal juga, karena ada harga, ada kualitas. Oke, jadi kayak gini Transcan-nya. Ini buat lubangnya sendiri ada 3, ada micro SD, ada UHS SD card. Nah ini yang buat memory card gede, 250.000-an guys. Beli online banyak guys. Oke, kita kesampingin.
Nah, buat memory card gua udah ada 2 biji guys. Jadi yang satu dari SanDisk, yang satu lagi dari Lexar. Kalau SanDisk yang 64 GB ini cuman UHE 1. Ini tuh harganya tuh kalau yang UHE 1 SanDisk yang 64 GB itu perkiraan harganya kalau nggak salah sekitar 350 ribuan. Yang 64 GB SanDisk. Tapi kalau yang misalkan dari Lexar yang udah UHS 2 yang 128 GB, yaitu yang ini sekitar harganya 790 ribuan. Jadi kayak gini guys. Buat memory card gua pakainya 2 biji buat alat tampil ngevlog gua. Tuh, jadi kayak gini. Nah, ini ada kalau buat ada file-file yang prestis lah, cuma 2 GB. Oke, lanjut. Nah, lalu kalau buat ngedit video yang dari hasil kita ngevlog bikin video, gua pakai laptop ini guys. Ini laptop dari zaman gua kuliah. Udah berapa kali rusak gua nggak tahu. LCD-nya udah berapa kali rusak gua nggak tahu juga. Udah sekitar hampir 2 kali 3 kali gitu LCD rusak. Gua beli itu dari tahun 2016-an. 4 GB RAM-nya. Gua kalau biasa ngedit pakai laptop ini. Ini dalamannya lihat guys, hancur banget guys, jelek banget tuh. Jadi kalau gua biasa ngedit video, gua biasanya cuma pakai laptop kayak gini aja guys. Oh iya, kalau misalkan ada yang nanya, Kak, biasanya lu ngedit video pakai aplikasi apa sih Kak? Nah, itu kalau gua biasanya kalau ngedit video gua pakai aplikasi Olip. Karena kalau Olip itu simple guys, jadi nggak perlu repot-repot yang berbayar per bulan atau apa. Dia itu gratis selama-lamanya guys kalau di Olip. Nah, jadi kayak gini guys buat alat ngedit video gue. Oke, lanjut. Ada nih, ini ada ini guys, ada tripod dari Takaya. Dan ini tripod Takaya 0.66 dan ini ada Takaya OH25. Yang ini harganya 250.000, yang OH25. Kalau yang misalkan dari Takaya 0.66 ini, dia itu harganya itu sekitar 680 ribuan. Nah, karena gua belinya satu paket, jadi itu semuanya itu total 820 ribuan guys. Oke guys, Takaya 0.66. Buat kalian yang pengen misalkan beli buat ngevlog di luar, sesuaiin aja dengan budget kalian. Gak perlu maksain juga. Karena ya walaupun gua mikir juga buat jangka panjangnya ini kepake banget guys. Oke, lanjut. Nah, kalau soal dari Lightning, kita udah punya ini guys. Nah, ini gua beli Lightning 2 biji, 2 box. Di dalam boxnya itu gua udah ada Nah, jadi di dalam setiap boxnya itu ada 4 lampu guys. Ini gua beli satu paket 2 box. Nah, di dalam fitting buat si lampunya itu ada 4 biji, ada 4 biji juga. Ini tuh harganya tuh sekitar 620 ribuan. Oke guys, jadi udah semua alat-alat tempur gua yang udah gua jelasin. Dari kameranya Sony GP10. Kalau misalkan kalian ada yang nanya, Kak, itu kameranya gimana? Bagus apa enggak? Kualitasnya gimana? Ada ngehack gimana gitu? Ada yang ngeplek gak gimana gitu? Kalian komen aja. Nanti gue bikinin videonya tentang review tentang kamera Sony GP10-nya. Oke guys, jadi segitu aja. Oh iya, ada yang lupa nih, satu lagi nih. Ini tas. Ada bag
ada back kamera. Ini gua beli murah banget guys, kita cuma 60 ribuan. Walaupun harganya murah cuma 60 ribuan, tapi dalamannya tebal banget. Tuh, jadi dalamannya tuh kayak gini. Worth it banget guys, 60 ribuan kepake banget, sumpah. Nah guys, jadi segitu aja buat video kali ini. Makasih banget yang udah mau nonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like. Kalau kalian gak suka, dislike aja. Gue Firman SN pamit, see you next time.